semuanya. Nah, puji syukur ya kita bisa ketemu lagi di sini untuk beribadah bersama. Adik-adik, kita siapkan hati kita saat teduh dulu ya. Yuk, saat teduh dimulai. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita sudah memasuki minggu Advent yang kedua. Dan ketika kita menyalakan lilin Advent kedua, kita hendaknya berpegang kepada keadilan dan belas kasihan Yesus. Nah, adik-adik, kalian apa kabar nih? Wah, semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, semangat untuk memuji Tuhan dan beribadah pada hari ini. Nah, adik-adik, minggu ini kita sudah memasuki Advent yang kedua. Kita sebentar lagi akan adik-adik? Merayakan Natal, adik-adik. Nah, sebelumnya kita dengan semangat kita angkat pujian "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membacakan hukum Taurat yang ke-10. Biar Inam bacakan untuk kita semua. Titah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah yang kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Karena Allah akan menghukum orang yang menyalahkan gunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabda bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari.
Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah yang ke-10 itu? Demikian. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menyuguhkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang perintah-perintahku. Marilah kita berdoa untuk melakukan firman Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Tadi kan kakak udah bilang sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Kalau merayakan Natal itu merayakan apa sih adik-adik? Nah, betul, kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini. Nah, Tuhan Yesus itu sangat baik ya adik-adik, sudah mau menebus dosa-dosa kita. Nah, sekarang kita akan mengakui nih adik-adik, mungkin dalam minggu ini kita telah melakukan kesalahan yang mungkin melukai hati orang lain, berbuat dosa, atau mungkin males-malesan. Nah, sekarang kita mau minta maaf dan meminta pengampunan kepada Tuhan. Tapi jangan dilakukan lagi adik-adik sambil menyanyikan do re mi. Anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengaku dosa kita ke hadapan Allah. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, epistel kita bulan ini kita ambil dari ayat bulanan karena ini masih awal-awal bulan. Begini bunyinya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh
jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang sangat baik, yang selalu menemani kita di saat kita sedih, senang, ataupun saat kita meminta pertolongan, pasti Tuhan selalu ada untuk kita. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Nah, buat adik-adik yang belum hafal, kita ikutin dulu aja ya. Nah, sambil menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus terlebih dahulu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebentar lagi kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan diberikan oleh Inang Situa. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya belum? Nah, kakak harap kalian sudah siap ya. Sebelumnya kita naikkan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
Adik-adikku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, yang Maha Kudus, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih. Karena Engkau masih berkenan menemani kami anak-anak-Mu ini untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bahan renungan untuk kita minggu ini diambil dari Matius 21 ayat yang 18 sampai 22. Biar Inang Sintua bacakan untuk kita semua. Udah ada Alkitabnya adik-adikku? Udah dibuka? Biar kita baca bersama-sama ya. Ayat 18. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan mendapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan sepenuh kepercayaan kamu akan menerimanya." Adik-adikku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita membaca tadi firman yang akan kita renungkan, kita seolah-olah berprasangka, berpikir bahwa Yesus itu sangat kejam, mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Kok sangat berbeda ya dengan sifat Yesus yang pengasih, penyayang, mencintai anak-anak. Tapi kenapa Tuhan bisa mengutuk pohon ara itu sampai kering, tidak berbuah lagi? Karena tidak menghasilkan buah. Coba pohon ara. Pohon ara pada umumnya di Palestina itu sering dilambangkan bangsa Israel. Ciri khas dari pohon ara ini ya adik-adik, buahnya muncul bersamaan dengan daunnya. Kadang-kadang muncul lebih dahulu buah. Tapi waktu Yesus lewat di jalan itu, Yesus tidak melihat buah untuk menahan laparnya, untuk haus dalam perjalanan. Yesus mengutuk pohon ara yang hanya menghasilkan daun-daun dan tidak menghasilkan buah. Apa gunanya daun tanpa buah? Manakah yang dinikmati orang? Daun atau buah? Iya, buah.
Yesus menggunakan konsep ini untuk menegur orang-orang Yahudi yang mengatakan sebagian umat Tuhan tetapi tidak mengalami persekutuan dengan Tuhan. Apa gunanya nampak saleh jikalau rohaninya mati, adik-adik? Jikalau Tuhan datang berkunjung ke rumah kita, ke rumah orang Kristen, ke kantor orang Kristen, tapi Tuhan tidak mendapatkan buah, tentu Tuhan Yesus sangat kecewa. Adakah dia pun kecewa karena hanya menemukan daun dan bukan buah? Kristen yang tidak memprioritaskan persekutuan dengan Tuhan akan mengalami kegagalan rohani, adik-adikku. Walaupun nampaknya hidup, pada hakikatnya mati. Dikatakan dalam ayat 22, apapun yang kita minta, apapun yang kita doakan, kita akan bisa melaksanakannya kalau kita imannya teguh kepada Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang Yesus lakukan demi untuk memuaskan dirinya sendiri. Setiap hal yang Yesus lakukan adalah melakukan kehendak Bapaknya di surga. Demikian juga dalam peristiwa Yesus mengutuk pohon ara. Yesus seakan-akan melakukan suatu dosa, yakni marah yang berlebihan sampai mengutuk sebuah pohon. Padahal sebenarnya bukan demikian, adik-adikku. Tindakan Yesus mengutuk pohon ara itu merupakan tindakan simbolis, serupa dengan perumpamaan. Yesus mengerti pohon ara yang tidak berbuah. Boleh kita baca di Lukas 13 ayat 6-7, di situ lebih jelas. Nanti adik-adik boleh baca ya. Bangsa Israel yang diwakili orang banyak dan para pemuka agama bagaikan pohon ara yang tidak berbuah. Kehidupan mereka penuh kemunafikan atau kepura-puraan. Penolakan mereka untuk bertobat setelah mendapatkan nasihat dan teguran Yesus membuktikan bahwa mereka layak dihukum. Sayang, para murid hanya terpukau pada mujizat, tidak mampu melihat pengajaran penting di balik tindakan Yesus. Maka sekali lagi Yesus mengajarkan para murid pentingnya iman, bukan semata-mata untuk melakukan mujizat, tapi melakukan kehendak Allah. Membuat pohon ara yang hidup menjadi mati dalam sekejap memerlukan kuasa Allah. Apalagi hidup mengatakan kebenaran dan hidup di dalamnya, membutuhkan iman yang berani menyerahkan diri kepada Tuhan untuk diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah bukti bahwa hidup kita seperti pohon ara yang berbuah? Adakah kemunafikan atau kepura-puraan yang harus kita buang? Adakah teguran dan nasihat dari firman Allah yang perlu diterima dan ditaati? Memang
perlu keberanian adik-adikku, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perlu keberanian untuk menyaksikan dan mempraktikkan kebenaran Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Inang Sintua percaya bahwa kalian semua anak-anak yang baik, yang seperti pohon ara yang penuh dengan daun, tapi juga penuh lebat dengan buah. Marilah kita berbuah agar kita dinikmati orang-orang di sekeliling kita, bahwa kita benar-benar anak-anak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat kami kerjakan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, biarlah kami menjadi pohon ara yang lebat daunnya dan juga buahnya juga. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak yang baik dan penurut kepada orang tua kami, terlebih-lebih kepada Tuhan. Terima kasih. Amin. Adik-adik, gimana? Kalian mengerti kan firman yang sudah disampaikan oleh Inang Sintua tadi? Semoga firman tersebut bisa menjadi berkat untuk kalian semua ya. Nah adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Nah, bagi kalian yang mau memberikan persembahan, kalian bisa transfer di kolom di bawah ini. Bisa lewat OVO ataupun GoPay. Nah, bisa juga nih kalian titipin persembahan kalian ke orang tua kalian ya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nyalah kamu.
Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Kita sudah tiba di penghujung kebaktian kita, adik-adik. Jangan lupa ya, kalian abis ini mengikuti kelas kalian masing-masing. Dan jangan lupa kalau ada tugas, semangat ya ngerjainnya. Adik-adik, sampai berjumpa minggu depan. Dadah!